Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwabal ilm وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di surat Al-Fil. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim. Ini mushaf yang saya pakai ini itu mushafnya mushaf Madinah ya. Mushaf Madinah. Beberapa jamaah mungkin biasa belajar tahsin atau membaca Al-Quran itu pakai Al-Quran kita. Terus suka ada yang beda penulisannya gitu. Sebenarnya yang bukan penulisannya yang beda, cuman harokatnya aja. Kalau di Al-Quran kita kan lengkap ya, harokat semua itu mesti ditulis gitu. Sukun, kasroh apa segala macam itu mesti lengkap. Bendera pun kudu ada gitu. Nah sementara di Al-Quran mushaf Madinah itu nggak pakai dia, karena dianggap orang itu udah ngerti bahasa Arab gitu. Ya. Ternyata saya pernah ngajar pakai yang begini, diprotes. Ini apa nih bacanya Ustadz nih katanya? Nih tadliyalin atau apa nih? Ya ini apa baris ini gitu. Kalau buat kita sih tadlilin udah pasti ini ya mati gitu kan. Fi ini ya nggak usah kasih titik lagi udah pasti mati dia. Wa arsalan tayron ababil ini pasti sukun di sini sebenarnya. Ababil ini sukun, ababila. Tarmihim ini mati nih sukun di sini. Enggak nih nggak ada huruf mim kecil di sini lagi nih ikhfa syafawi katanya. Min ini nunnya nggak dimatiin lagi kan bisa nih bihijaratim minasijiyalin katanya kan. Nah ini mati nih sukun, ini juga sukun. Yang ini diambil dari Al-Quran cetakan Madinah, itu pun nyomot di internet ya. bukan ambil dari mushaf cetakan, tapi ambil dari internet karena biar gampang copy paste-nya gitu. Kalau ngetik sampai langsung satu surat teplok gitu. Tinggal ganti font aja gitu. Baik. Kemarin kita sudah bahas tentang ayat pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan bergajah? Bahwa kenapa Allah gunakan alam taro menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
itu tidak ada ketika peristiwa ini terjadi. Rasul belum lahir, tapi seolah-olah Rasul ngelihat gitu, menyaksikan. Ini kita sampaikan kemarin, bisa itu maknanya adalah alam tukhbar, bahwasanya Rasul diinformasikan, diceritakan oleh malaikat langsung, sehingga Rasul mengetahui peristiwa itu persis seperti Rasul melihat langsung kejadiannya. Atau memang itu diceritakan secara turun-temurun, ya. Kisah itu secara turun-temurun dan sampailah ke telinga Rasulullah SAW, sehingga Rasul seolah-olah hadir dan melihat langsung kejadian itu. Tapi para ulama lebih ke makna pertama, bahwasanya semua peristiwa-peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran itu Rasul SAW diceritakan oleh Allah dan dijelaskan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril, sehingga Rasul mengetahui semua peristiwa itu seolah-olah lihat dengan mata kepala sendiri. Kisah para nabi-nabi terdahulu Rasul bisa menceritakan dengan sangat detail. Dari mana itu? Informasinya dari malaikat Jibril. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu memiliki sifat kecerdasan yang luar biasa, yang dikenal dalam istilahnya adalah otonah, ya. Otonah. Maka harus cerdas Nabi, karena kalau nggak cerdas, dibacain satu ayat, nah, tadi apa maksudnya Jibril? Ulang saya lagi coba. Susah. Nanti nyeritain lagi susah juga gitu. Salah. Ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Jadi ada kecerdasan menerima informasi dan ada kecerdasan menyampaikan informasi. Itu ada dua hal itu. Ada orang yang cerdas, pintar dia. Terima informasi, pintar luar biasa. Begitu suruh jelasin, ini ngomong apa sih orang? Kita nggak paham gitu. Bahkan kadang-kadang ada profesor menjelaskan tentang bagaimana seorang guru mestinya mengajar. Yang fun, yang asik, yang menarik. Tapi dia jelasin dengan cara yang sangat tidak menarik. Dia ngajarin guru itu mengajar menarik, tapi dia menjelaskannya dengan cara yang sama sekali tidak menarik. Karena dia tidak memiliki kecerdasan untuk menyampaikan. Nah, itu dua hal yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi itu mesti cerdas menerima informasi dan juga cerdas menyampaikannya. Sehingga orang mudah menangkap dan memahaminya. Maka semua informasi yang disampaikan Rasulullah SAW sudah sangat jelas, gamblang. Baik. Lalu ayat kedua, kata Allah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam sebenarnya apakah tidak? Cuma terjemahnya bukankah, ya. Apakah, lam tidak. Jadi apakah tidak? Apakah kamu tidak tahu? Nah, itu bahasanya baku sekali. Dan diterjemahkan menjadi bukankah? Nah, lebih pas. Ya ja'al, ini kata kerja bentuk sedang akan. Ini singkat-singkatan ini saya baca lengkap, ya. HRV huruf, ini mau kasih tahu huruf. Ya ja'al, kata kerja bentuk sedang akan. Kalau anak pesantren bilangnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Cuman kalau yang nggak pesantren, apalagi itu? Ini fi'il mudhari', apa tuh? Kita jelaskan ada susah juga jelasinnya. Fi'il madhi, apa tuh? Ya, lebih gampang kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sedang akan gitu. Dari mana taunya ada awalan ya? Pokoknya kata kerja bentuk sedang akan. Nah, ini kan sedang dikerjakan, akan dikerjakan. Berarti nyari cirinya di depan. Kalau bentuk lampau, kan bentuk lampau itu udah dikerjakan apa belum? Udah dong. Kalau udah berarti adanya di belakang apa di depan? Belakang. Maka nyari cirinya di belakang gitu. Namanya juga bentuk lampau, carinya di belakang, jadi depan. Kalau bentuk sedang akan, namanya juga akan, carinya di depan, gitu. Apa bentuk lampau? Fi'il madhi itu akhiran tum, tu, na, ta, ti, gitu. Dorob tum, dorob ta, dorob tunna, itu di belakang semua tuh, tun, tu, na, dan seterusnya. Nah, sementara sedang akan ini cirinya di depan dia. Ada apa di depan? Pokoknya kalau ada Anita aja. Pokoknya udah pasti dia itu. Alif, nun, ya, ta. Disingkatnya jadi Anita. Itu buat gampang apanya bapak-bapak begitu ngajarinnya gitu, Pak. Akar katanya ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Dalam Al-Quran itu menjadikan, membuat atau menciptakan disebut dengan beberapa istilah.
Ada namanya khalaqa, ada namanya ja'ala, ada namanya fatara, ada namanya bada'a. Sebut 4 nih dalam Al-Quran itu. Apa perbedaannya? Kalau khalaqa itu lebih sering ke dari bahan apa Allah menciptakan. Jadi lebih ke materialnya ya. Makanya Allah kalau bercerita tentang proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu lebih ke khalaqa. Khalaqa itu berarti dia sedang menjelaskan proses dan bahan pembuatan sesuatu itu. Ya, misalnya ini khaliqum basyaran min tin. Aku menciptakan manusia dari tin, tanah liat. Nah, itu pakainya khalaqa, khaliqun. Atau wa khalaqakum atwara. Allah menciptakan kalian ada tahap-tahapannya, tingkat-tingkatannya gitu. Itu khalaqa biasanya ya. Meskipun ada kadang enggak, tapi secara umum seperti itu. Sementara ja'ala itu lebih ke tujuan. Untuk apa diciptakan? Kayak misalnya Allah berbicara tentang tujuan manusia diciptakan ketika bercerita kepada para malaikat, Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah dalam surat Al-Baqarah. Tapi kalau tentang dari apa diciptakan sama, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ini berarti menunjukkan ja'ala ini tujuan. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Supaya jadi khalifah gitu. Maka di situ pakainya ini ja'ilun fil ardi khalifah. Apalagi alam naj'alil arda mihada. Nah, itu berarti lebih ke tujuan untuk apa dia? Bumi diciptakan itu sebagai tempat tinggal yang mudah untuk ditempati. Berarti tujuannya gitu. Bukan sedang ngomongin bumi itu terbuat dari apa. Kalau ngomongin bumi terbuat dari apa, pakainya khalaqa. Tapi kalau fungsi tujuannya pakainya ja'ala. Sementara fatara dan bada'a ini lebih Allah ingin menunjukkan kehebatannya dalam proses penciptaan. Kalau fatara itu biasanya Allah menciptakan sesuatu tanpa contoh. Beda kalau kita mau bikin apapun harus ada contohnya. Bahkan tukang jahit gitu. Kita mau bikin baju, dia pasti nanya mau model yang seperti apa. Ada contohnya kan? Ada contohnya, baru dia bisa. Kalau enggak. Kadang tukang cukur pun begitu. Mau model yang mana? Dipajang sama dia banyak. Dia tinggal ngikutin. Oh, model begini. Jadi manusia itu membuat sesuatu pasti pakai contoh. Masak juga begitu. Ya, masih ada contohnya. Kalau dulu ibu-ibu masak itu dia nelpon orang tuanya di kampung. Mau bikin kondro nih bagaimana caranya nih? Bumbunya apa aja nih? Ya. Mau bikin soto, mau bikin ini, nanya. Kalau sekarang nggak perlu nelpon, cuma tinggal buka YouTube, searching, kalau nggak IG, search, nah, sambil masak taruh di sini. Oh begini. Ya lihat tuh. Kadang-kadang kesenggol, gubrak jatuh. Jadi olah HP dah, di HP-nya diolah. Manusia cenderung meniru ya. Untuk melakukan sesuatu itu ada contohnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan segala sesuatu tanpa contoh. Nggak perlu ada contohnya. Jadi Allah bikin manusia ini, ada nggak contoh makhluk lain seperti manusia? Nggak ada. Allah ciptakan manusia tanpa harus lihat contoh sebelumnya, bumi dan seterusnya. Itu maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara bada'a, sebagian ada yang menyamakan dengan fatara, sebagian ada yang membedakan bahwa bada'a itu lebih dahsyat lagi. Allah bisa menciptakan segala sesuatu selain tanpa contoh juga tanpa bahan. Tanpa bahan sumbernya, bahan bakunya. Kalau kita kan mau bikin bolo, apa aja nih bahan-bahannya? Bisa disebutin. Nggak mungkin saya bikin bolo nih, lihat, set jadi. Nah, dia mesti ada tepung terigu, dia mesti ada ragi, dia mesti segala macam, telur ya. Mesti ada gitu. Kalau nggak ada, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan sesuatu pakai bahan seperti Nabi Adam diciptakan dari saripati tanah liat, tanah tembikar dan seterusnya. Bisa saja Allah ciptakan tanpa ada bahan dasarnya, bisa saja. Allah ciptakan bumi dari apa? Dari bahan-bahan materialnya. Material dari mana itu? Dari segumpal asap dulu, dukhon. Dari dukhon itu dari mana sumbernya? Dari tidak ada. Maka Allah disebut dengan
mengadakan dari sesuatu yang tidak ada gitu. Aujada kulla syai'. Allah lah yang mengadakan segala sesuatu. Dari apa? Dari nggak ada. Manusia itu Allah katakan hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Belumkah datang kepada manusia informasi kepada dia bahwa dulu nih manusia ini berada pada satu posisi belum ada sebutannya. Kita sekarang laki-laki tua, laki-laki dewasa, remaja, anak-anak, bayi, terus apalagi embrio, zigot, terus sel sperma, terus sampai akhirnya nggak ada sebutannya. Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada, lalu Allah bikin kita ada. Lam yakun syai'an mazkura. Nah itu biasanya lebih ke badi'us samawati wal ard dan seterusnya. Baik, berarti ja'ala ini itu lebih ke tujuan. Ya. Lebih ke tujuan. Kaidahum, tipu daya mereka. Dalam bahasa Al-Quran, tipu daya itu kadang disebut kaid, kadang disebut makar. Kalau makar itu udah jadi bahasa Indonesia. Ini makar ini. Meskipun kalau ditanya, makar itu apa? Apa ya? Makaroni kali itu apa? Pokoknya makar aja. Itu dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan sama, kaid dengan makar sama. Ada yang membedakan. Kalau kaid itu iradatus su'i lil ghair wa idraruhu. Punya rencana niat buruk kepada orang lain. Bisa saja sampai menyakitinya atau bisa saja belum sampai, baru niat doang. Itu disebut dengan kaid. Sementara makar itu bukan cuma sekedar niat dan keinginan, tapi dia susun dengan matang perencanaannya. Nah, itu sudah sampai makar. Dan makar itu bisa ada yang buruk, bisa ada yang baik. Jadi kalau bahasa kita mungkin lebih ke strategi. Itu makar itu strategi. Kalau kaid dia lebih sporadis, tanpa pakai strategi. Pokoknya punya niat jelek, punya niat buruk, langsung kerjain aja. Dia nggak mikirin strateginya, plan A, B, C, D, F, G, nggak pakai itu. Itu namanya kaid. Sebagian mengatakan justru sebaliknya. Makar itu yang tanpa strategi. Kaid itu yang pakai strategi. Cuma bedanya antara kaid dengan makar katanya. Kalau kaid itu biasanya nggak masalah dikasih tahu, diumumin. Ya. Pokoknya ini orang dia sudah mulai melunjak di orang. Kasih tahu, besok saya mau datengin tuh orang. Itu namanya kaid. Ya. Kalau makar, tahu nggak si Anu itu macam-macam. Besok kita datengin rumahnya ya. Dia nggak ngasih tahu, nggak informasin. Dia diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Itu namanya makar. Ya. Cuma kalau makar bisa ada baik, bisa ada buruk. Ya. Kaid juga bisa dilakukan. Kalau itu dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya positif. Kalau dinisbatkan kepada para nabi juga maknanya positif. Ya. Tapi selain Allah dan nabi, maka maknanya negatif. Fi tadlil. Tadlil itu secara bahasa dari kata dhalla. Dhalla itu artinya apa? Sesat, nyasar, nggak kena sasaran gitu. Jadi Abraha punya niat mau menghancurkan Ka'bah. Allah bikin tujuan itu gagal. Nah, maka di sini pakainya ja'ala, karena ja'ala itu lebih ke tujuan tadi kan. Jadi nggak pas di sini kalau misalnya Allah bilang alam yakhlaq kaidahum fi tadlil, nggak pas. Khalaqo misalnya. Karena khalaqo itu nunjukin ke proses atau bahan baku. Ya. Tapi di sini tujuannya, nih Abraha punya tujuan. Nah tujuannya itu Allah bikin gagal. Maka pasnya itu pakai ya ja'al. Itulah Al-Quran. Jadi pemilihan kosakata itu nggak sembarangan itu. Ya, kata ini harus di sini pasnya nih. Ditaruh di situ nggak cocok. Gitu. Meskipun secara mana bisa saja sama gitu.
Terus tadi kaid. Kaid ini dia bisa maknanya dia rencana jahat yang sudah tersusun rapi. Meskipun tadi ada maknanya sporadis ya. Tapi ada yang mengatakan dia sudah tersusun rapi, terencana dengan baik, dan peluangnya 99% gol. Udah pokoknya pasti sukses. Bayangkan saja 600.000 pasukan, 60.000 pasukan, bawa gajah, terus orang Mekah itu semuanya pada minggir, nggak ada yang lawan, berarti udah hitung-hitungan matematisnya nih udah pasti hancur tuh Ka'bah gitu. Tapi Allah katakan, Allah menjadikan tipu daya rencana busuk itu tadlil, meleset. Nah, meleset. Kena aja enggak gitu. Dia kalau tadlil kan jadi nyasar kan. Ya tujuannya mau kemana? Tujuannya mau ke Cisauk. Kenapa jadi mampirnya ke Ciampea? Itu udah jauh banget tuh. Itu berarti nyasar gitu. Nggak tepat sasaran. Maka Allah jadikan tipu daya, rencana jahat untuk menghancurkan Ka'bah itu tadlil. Itu betul-betul nyasar, sesat, tidak kena sedikit pun gitu. Nah, namanya nyasar ya. Sesat. Maka boleh kita terjemahnya, bukankah dia, maksudnya Allah menjadikan tipu daya mereka tadlil, sesat, nyasar, sia-sia. Padahal sudah direncanakan sangat matang. Itu secara bahasa ya. Kata Ibnu Katsir, kata kaid itu berbagai tipu daya dan rencana jahat untuk mengalihkan manusia dari mendapat hidayah. Itu kaid. Jadi semua upaya, semua usaha, semua rencana jahat yang dilakukan oleh orang-orang kafir agar manusia terhindar dari hidayah, maka itulah disebut dengan kaid. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Nanti ada tafsir Al-Quran Al-Karim, ada Al-Azim. Kalau tafsirul Quranil Azim itu Ibnu Katsir. Tapi kalau tafsirul Quran Al-Karim itu berarti Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kaid itu adalah tipu daya untuk menolak kebenaran dan mendukung kebatilan. Jadi semua tipu daya yang tujuannya adalah menolak kebenaran dan mendukung kebatilan disebut dengan kaid. Ini dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman fi Kalamil Mannan. Nanti kita singkatnya Taisir saja ya. Di dalam Al-Quran, kata Al-Kaid itu, kaid ini, dengan berbagai macam derivasinya. Bisa disebut dalam bentuk kata benda, dalam bentuk kata kerja bentuk sudah akan, atau dalam bentuk kata kerja bentuk lampau, atau masdar. Masdar itu apa bahasa kitanya? Masdar itu ide kata kerja. Kalau polanya kata kerja yang dibendakan. Kalau dalam bahasa Inggris verb one plus ing gitu. Dari watch, watching. Apa namanya? Eat, eating. Ya. Itu masdar kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya nggak ada kayaknya pola begitu. Kenapa namanya masdar? Mungkin karena orang Jawa kali ya. Namanya Medarsono. Masdar. Orang Sunda Kangdar. Bercanda itu, bercanda. Itu derivasinya. Jadi berbagai macam bentuk perubahan tasrifnya lah ya. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 35 kali kata kaid itu. Dengan 5 diantaranya berkaitan dengan wanita. Wah, udah kalau tipu daya wanita tuh. Serem itu. Itu ada 5 berkaitan dengan wanita. Nah, semuanya terdapat dalam surah Yusuf. Inna kaidakunna azim. Tipu dayamu itu sangat besar, kata Aziz Mesir itu ya. Bilang ke istrinya Zulaikha. Sementara sisanya berarti 30. Dihubungkan dengan hal lain. Ada yang konotasinya buruk. Kalau kata kaid itu dialamatkan kepada iblis atau syaitan. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Atau dilakukan oleh orang kafir. Apa contohnya? Orang kafir, orang musyrik. Seperti surat At-Tariq itu. Innahum yakiduna kaida.
innahum yakiduna kaida. Ini dinisbatkan kepada orang kafir dan orang musyrik. Itu konotasinya pasti buruk. Tapi kalau dialamatkan kepada para nabi atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka konotasinya baik. Kayak wa akidu kaida. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan dalam surat Al-Anbiya itu, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Boleh kita buka itu di surat Al-Anbiya. Ini ada di sini. Al-Anbiya ayat 57. Surat Al-Anbiya ayat 57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Artinya, dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Nah, itu Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan melakukan tipu daya. Ini maknanya nggak mungkin buruk. Ini maknanya positif. Nabi Ibrahim alaihissalam akan menghancurkan berhala-berhala itu. Pakai strategi. Jadi waktu itu masyarakat Babilonia, mereka ada pesta lah ya, di luar kampung, di lapangan, ada makan kerupuk, ada panjat pinang, ada apalagi lah itu ya, mukul balon, masukin lereng atau paku ke dalam botol. Mereka semua keluar ke sana, maka kata Nabi Ibrahim, nah mereka pergi, kosong nih kampung, saya akan masuk ke tempat-tempat berhala itu, maka saya akan melakukan kaid, tipu daya, yaitu menghancurkan berhala-berhala itu. Kita ceritakan yang kepala-kepalanya pada hancur, yang kecil-kecil, yang gede enggak gitu. Nah, itu kaid, ada rencana, dalam tanda kutip rencananya mau menghancurkan berhala. Buat masyarakat Babilonia ketika itu buruk, tapi buat kita itu maknanya positif ya. Sebutnya dengan kaid. Atau Nabi Yusuf alaihissalam, kadzalika kidna li Yusuf. Boleh dibuka surat Yusuf ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami hendaki. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Kita tahu kisahnya, saudara-saudara Nabi Yusuf datang dari Mesir, datang dari Palestina ke Mesir, kita ceritakan kemarin itu.
untuk cari bantuan sembako lah kalau bahasa kitanya sekarang. Nah, Nabi Yusuf ingat nih masih saudara-saudaranya nggak ingat bahwa itu adalah Nabi Yusuf, karena perasaan mereka Nabi Yusuf udah dibuang ke sumur mati, udah pasti udah mati gitu. Ternyata jadi bendahara negara Mesir kan. Nabi Yusuf masih kenal sama mereka, maka kata Nabi Yusuf, kalian masih punya saudara nggak? Ada sih saudara kita, tapi beda ibu gitu. Oh ya, kenapa nggak diajak? Dia mau payah lah gitu gitulah. Ya udah, besok kalau butuh apa lagi datang ke sini bawa itu ya. Bi akhillakum min abikum. Datanglah dengan saudara sebapak kalian, maksudnya adalah Bunyamin, karena Bunyamin dengan Nabi Yusuf itu sebapak dan seibu. Nabi Yusuf lebih dekat ke Bunyamin itu. Maka kemudian ya bulan berikutnya bilang sama bapaknya, nih kita dikasih banyak nih beli sedikit tapi sembakonya banyak gitu. Nah, kalau kita mau lagi kita kudu bawa saudara kita nih biar dapat semua gitu. Kata Nabi Yakub, yang kemarin aja gua kasih lu pergi sama Yusuf dibuang, ntar dapat apa lagi nih? Enggak, bener karena enggak dah katanya. Kalau orang Betawi begitu Pak. Ya udah kalau gitu besok masuk Mesir jangan lewat satu pintu. La tadkhulu min babi wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan lewat satu pintu gerbang 11-11-nya bareng-bareng lewat situ, tapi lewatlah gate pintu tuh beda-beda gitu. Nanti 2 di sini, 3 di sana dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena Bani Israel itu ganteng-ganteng saudara Nabi Yusuf itu. Di Mesir tuh mohon maaf ya item-item, terus ya Mesir lah orang Afrika gitu kan. Kalau mereka 11 datang, cakep semua, mencolok tuh. Ini langsung orang, wih dari mana nih? Cowok, godain kita dong. Takutnya begitu kan, kacau nanti. Maka disuruh lewat pintu yang beda-beda gitu sama Nabi Yakub alaihissalam. Ya, menghindari penyakit ain. Jangan sampai kan orang mata hasad melihat gitu. Tapi itu cara Allah mengatur supaya mereka ini masuknya terpencar, sehingga nanti Nabi Yusuf itu bisa ketemu dengan Bunyamin ini, karena dia kan bisa-bisa tuh. Karena bisa-bisa begitu, lah udah langsung jadi Nabi Yusuf, langsung datengin Bunyamin. Bunyamin kaget, siapa kamu? Yusuf. Oh Yusuf. Nah. Kaget ya. Akhirnya dikasih tahu. Cerita lah kisah. Oh masih hidup? Ini saudara-saudara kita bagaimana? Mereka belum ada yang tahu, udah diam-diam aja ya. Nanti, diatur di situ strategi. Kamu supaya tetap tinggal di sini. Nanti bahaya kalau saya nggak ikut pulang. Gampang. Kamu udah terima beres saja, pokoknya saya ngatur. Gitu. Gimana caranya? Nah, nanti dia kan bawa karung itu kan, beli terus bawa karung buat sembako. Nah, itu piala raja itu atau takaran lah kalau buat kita itu. Nah, itu dimasukin ke karungnya Bunyamin gitu. Karena mereka selesai pulang semua tuh 11, begitu pulang lalu dikejar gitu. Ente datang sini pada mencuri gitu. Kami enggak mencuri. Madza tafqidun? Emang kehilangan apa? Nafqidu su'al malik. Kami kehilangan piala raja, itu maksudnya takaran itu. Gak mungkin kita mencuri, nggak ada nih. Coba kalau mencuri gimana? Ya kalau dia mencuri mawajada indahu fajazauhu mawujida ayat itu yang pokoknya yang kalau ada ketahuan di barang bawaannya dia, ya udah tebusannya dia ditangkap gitu. Ya kalian gitu. Ya udah pada abi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Diperiksalah semua. Tapi Nabi Yusuf ngasih tahu, jangan langsung lihat Bunyamin, yang lain dulu periksa dulu. Kan termasuk kayak itu ada rencana itu. Akhirnya diperiksain semua, nggak ada. Begitu terakhir Bunyamin ada. Maka sebagai tebusannya ya udah karena dianggap Bunyamin yang mencuri, dia yang ditangkap, yang lain suruh pulang. Nah mereka yang lain tuh nggak tahu itu adalah termasuk rencananya, strateginya Nabi Yusuf dari awal gitu. Menurut mereka bener dah Bunyamin ini gimana sih? Kalau tahu diuntung kita bawa ke sini malah nyolong dia gitu katanya. Akhirnya dia bilang gitu, kalau anak ini mencuri ini dulu sama saudaranya juga sama. Faqad saraqa akhun lahu min qabl. Dulu juga ada saudaranya pernah nyuri. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam.
Waktu kecil Nabi Yusuf alaihissalam itu, dia punya bibi. Bibinya ini sayang banget sama Yusuf. Karena Yusuf paling ganteng, paling cakep dari kecil. Jadi datang ke rumah Nabi Yakub itu, dia mau ngajak keponakannya ini, Nabi Yusuf, sendiri mau diajak ke rumahnya. Diajak main, dikasih mainan, nonton TV, apa berenang, segala macem lah gitu. Cuman kan kalau di bawah satu, yang lain pada iri tuh. Gimana caranya? Bibinya ngajak ngasih tahu, nanti kamu aku kasih permen, tapi bilang itu bukan dari kasih aku gitu, kamu yang nanti bilangnya nyuri. Ya, diajarin dari situ tuh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi nanti aku datang sini merasa kehilangan di sini, terus nggak taunya ada sama kamu ya gitu. Nah sebagai tebusannya kamu aku bawa, jadilah dia nginep di rumah gitu. Jadi kan saudara-saudaranya nggak ada yang iri kan, dibawa, oh ya emang nyuri dia dibawa pantas gitu. Padahal mau diajak jalan-jalan ke Dufan gitu. Nah, kalau diajak sendiri kan yang lain pada iri kan. Nah strategi bibinya begitu. Maka saudara-saudaranya bilang, kalau dia mencuri, faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ya, kalau dia mencuri dulu sama saudaranya juga begitu tuh, Yusuf waktu kecil gitu. Dan Yusuf ada di situ, gondok juga tuh, kesel juga ya. Qala bal antum syarrum makana. Kalian yang lebih buruk gitu. Nah, Nabi Yusuf punya hilah itu, punya strategi itu karena diajarin oleh bibinya waktu kecil gitu. Maka itu di sini dibilangnya kadzalika kidna li Yusuf gitu. Demikianlah kami jadikan itu tipu daya yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk mau apa supaya saudaranya nggak pulang lagi ke Palestina, tinggal di Mesir gitu. Itu nggak buruk ya strategi ya. Boleh dipakai itu Ustaz. Ya boleh juga sih. Cuma di kita nggak biasa begitu kan. Itu kaid yang dialamatkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf. Kepada Allah, wa akidu kaida tadi di surat At-Tariq. Selebihnya itu kepada iblis, kepada orang-orang kafir, orang musyrik, termasuk kepada Abraha dan bala tentaranya. Maka kaidahum di sini pasti konotasinya adalah negatif. Karena Abraha dan bala tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah. Tapi kata Allah, sebelum tujuannya tercapai, kami gagalkan tujuan itu. Nah, di situ pakainya ya ja'al, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Rencana yang sudah sangat matang itu kami bikin meleset. Buat Allah Subhanahu wa taala gampang sekali ya menggagalkan rencana sebagus apapun. Buat Allah itu gampang sekali. Maka nggak boleh kita bilang ini pasti sukses ini. Nggak bakal meleset nih, pasti gol nih. Kata Allah, pik, langsung gagal, meleset. Nggak boleh sombong dengan rencana, nggak boleh sombong dengan strategi. Itu banyak manusia yang menuhankan proses rencana. Ini bisa begini nih karena prosesnya begini, bisa begini nih karena memang kita atur strategi matang sekali, maka jadi begini. Tim ses, tim sukses. Tapi kata Allah gagal. Ya. Tim sukses pun bisa jadi nggak sukses. Gagal bikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita Allah tuh membalas langsung orang yang berencana jahat hendak merusak kehormatan Ka'bah. Di Ka'bah itu al-Musyarrafah, tempat yang disucikan oleh Allah, tempat yang dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang punya rencana, punya niat, bahkan dia sudah mengatur strategi untuk merusak Ka'bah itu, Allah akan rusak dia. Allah akan balas dia. Jadi dalam Al-Qur'an kata kaid, kata makar itu kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya jadi positif. Meskipun aksinya dalam tanda kutip mungkin kesannya kurang bagus, negatif, menghancurkan, melantakan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat kaid dan sifat makar itu muncul dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk respon. Jadi membalas gitu. Jadi bukan Allah yang memulai, bukan nabi yang memulai. Kayak di sini misalnya alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Abraha dulu punya niat, punya rencana, datang sampai dia ke Mughammas atau Mughammis itu, di situ baru Allah hancurkan. Jadi bukan Allah memulai kaid itu, tapi Allah membalas kaid itu. Kayak
Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi akidu kaida muncul setelah yakidun dulu. Wa makaru wa makarallah. Mereka punya makar, Allah juga punya makar. Nah, makarnya Allah ini sebagai bentuk respon atas rencana buruk orang-orang ini. Jadi sebagai bentuk balasan. Jadi sifat-sifat itu meskipun ada konotasi baik, tapi dia sejatinya dia konotasinya kurang bagus karena dia menghancurkan, merusak dan seterusnya. Nah, Allah gunakan kalimat itu untuk membalas, ya, bukan memulai. Jadi Allah membalas langsung orang yang berencana jahat, siapapun yang hendak merusak kehormatan Ka'bah. Sebagus dan secanggih apapun rencana merusak kemuliaan agama ini, maka Allah yang akan membuat rencana itu berantakan. Dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin kita ceritakan di surat apa namanya? An-Nasr, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang nasr, pertolongan Allah, wal fath, dan juga kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat manusia berbondong-bondong ikut dalam agama Allah. Berarti 3 tuh. Pertolongan Allah, kemenangan, banyaknya pengikut. Ini 3 suksesan. Maka kemudian kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3. Dikasih 3, maka kemudian memberikan juga 3 gitu. Ya, 3 dengan 3. Nasr itu lawannya dengan tasbih. Kalau kita ingin mendapatkan nasr dari Allah, pertolongan dari Allah, maka perbanyaklah tasbih gitu. Makanya Nabi Yunus alaihissalam kata Allah, laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumiddin. Kalau bukan karena Nabi Yunus itu orang yang banyak bertasbih, pasti dia akan dekem terus di perut ikan itu sampai hari kiamat. Lalu kenapa Allah tolong? Karena dia orang rajin bertasbih. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tasbihnya. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, perbanyak tasbih, bertasbih. Maka pertolongan Allah datang. Baru setelah itu kalau dapat kemenangan, kesuksesan, baru di situ pakainya tahmid wa fasabbih bihamdi rabbika. Alhamdulillah. Tapi ini Allah pisah, jaa nasrullahi wal fath. Karena tidak mesti pertolongan Allah itu melahirkan kemenangan. Tapi kalau orang dapat kemenangan, pasti karena pertolongan Allah itu. Itu rumusnya. Jadi pertolongan Allah itu datang, tidak harus kita menang. Seperti misalnya perang Uhud. Perang Uhud, Rasul dan para sahabat itu ditolong oleh Allah. Tapi kalah, iya kalah. Apalagi perang Hunain, begitu juga. Sekarang misalnya di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza ditolong nggak oleh Allah? Sangat ditolong. Kalau enggak, itu tidak akan membuat mereka kuat. Ya. Mereka kuat. Mereka tetap bertahan. Udah sebulan lebih sekarang dibombardir. Mereka masih bisa bertahan. Mereka bisa survive. Dan mereka terus berjuang dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Mereka akan terus berjuang, fight. Karena mereka sudah merasakan dan melihat langsung pertolongan Allah itu begitu banyak. Gitu. Tapi kok nggak menang-menang sampai hari ini? Karena pertolongan Allah tidak harus menang. Gitu. Ini banyak yang keliru. Dapat pertolongan Allah harus menang gitu. Sehingga akhirnya kalau dia tidak menang, tidak sukses, dia merasa dan menganggap Allah nggak nolong dia. Gitu. Akhirnya nyerah, berhenti berjuang. Saya berjuang Ustaz, sungguh-sungguh, saya ikhlas Ustaz. Saya doa dengan tahajud, puasa Senin Kemis. Saya berinfak segala macam. Mana sampai sekarang Ustaz, nggak ada hasilnya. Allah ini nggak mau nolong saya, itu bagaimana? Padahal pertolongan Allah dari hari pertama sudah turun, sudah diberikan. Tapi mesti kita ingat, pertolongan tidak mesti harus langsung menang. Karena kalau langsung menang, jumawa dong kita kan. Macam-macam sama gue kan. Gue nih Allah backingan gue nih. Akhirnya jadinya sombong, takabur, ujub. Jadi nasrullah itu insya Allah pasti diberikan kepada orang-orang yang berjuang di jalannya. Ya. Tapi apakah langsung diberikan kemenangan? Tergantung prosesnya. Allah melihat kapan kemenangan itu pantas diberikan dan kapan kemenangan itu ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertolongan pasti datang, pasti hadir. Buat Allah ngancurin Tel Aviv dengan segala macam koneksinya sekali brek habis, gampang sekali. Gampang banget buat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gempa selesai. Umat Islam bersatu, nggak usah kita ngirim rudal, kita kencingin aja bareng-bareng tenggelam itu. Seluruh umat Muslim di dunia kencingin Tel Aviv kelar itu ya. Tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan itu butuh kesabaran. Tapi bukan berarti Allah nggak nolong gitu. Allah itu selalu
memberikan pertolongan. Siapapun yang berjuang untuk agama ini pasti Allah tolong. Dan siapapun yang ingin merusak agama Allah ini, Allah pasti akan hancurkan, Allah akan balas. Maka nggak boleh kita bilang, mana nih? Kok Allah diem aja sama tentara Israel? Mereka membombardir, menghancurkan umat Islam, membunuh saudara kita di Gaza, merusak kehormatan Al-Aqsa. Kok dibiarkan saja oleh Allah? Allah nggak biarkan. Itu Allah sudah ya ja'al kaidahum fit tadlil. Cuman kenapa nggak sekaligus? Tadi itu ya, pelajarannya banyak sekali. Mata dunia jadi terbuka. Sekarang orang hampir semuanya mengibarkan bendera Palestina, bahkan di Eropa, di mana-mana itu. Bukan hanya negara Muslim, bukan hanya orang Muslim. Ya, jadi terbuka siapa yang tulus ikhlas berjuang untuk agama Allah, mana yang enggak. Itu semuanya dengan kejadian ini, Masya Allah, luar biasa ya. Memang banyak yang dikorbankan, banyak yang mati, meninggal, syahid di sana. Tapi mata dunia jadi terbuka. Dan Allah tidak akan menjadikan pengorbanan mereka sia-sia. Makanya tidak ada yang meninggal itu yang jasadnya bau apa segala itu, nggak ada kan. Wangi. Gaza itu reruntuhan di mana-mana, mayat mungkin bergelimpangan, ada yang belum sempat diurus. Tapi tidak ada bau mayat sedikit pun. Yang ada bau kesturi di mana-mana itu. Ya, area Gaza itu Masya Allah wanginya luar biasa katanya. Dahsyat. Sementara tentara Israel seperti yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, mereka datang ke sini cuma 4 kemungkinannya. Mati, tertawan, terluka parah, atau selamat tapi pulang dalam kondisi stres, gila. Cuma 4 itu. Dia kalau datang ke situ mati, tertembak, kalau nggak tertawan, kalau nggak terluka parah, kena ranjau segala macam, kalau nggak sehat dia, nggak kenapa-napa, pulang, tapi stres, gila. Dan itu kayaknya hampir semua pasukan yang dikirim untuk menghancurkan saudara-saudara kita yang Muslim, mulai dari Irak dulu, Afghanistan, terakhir sekarang di Palestina, itu pasti para tentaranya itu mengalami kegoncangan kejiwaan yang dahsyat itu. Mereka banyak yang stres, banyak yang bunuh diri bahkan, banyak yang pakai senjata bunuh-bunuhin orang. Itu dulu adalah mantan marinir, mantan tentara yang stres itu. Kejiwaannya tergoncang. Minimal dia harus didampingi oleh psikiater. Karena psikisnya terganggu itu, mesti didampingi. Biaya lagi tuh, gede biayanya. Satu tentara harus bayar psikiater dan bukan cuma sehari, didampingi terus. Kalau dulu berapa lama, berapa banyak itu, luar biasa ya. Sementara umat Islam nggak ada tuh sejarahnya pasukan umat Islam, tentara umat Islam, para mujahidin yang stres gila sampai bunuh diri, nggak ada. Happy malah mereka, senang, mati senang, selamat pun senang, nggak ada masalah sama sekali. Kita nggak butuh psikiater, mereka juga baca Quran kelar urusan udah. Nggak ada yang stres senewan sampai bunuh diri, nggak ada. Islam ini adalah bentuk nasrullah itu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masalah psikis itu kan luar biasa. Jangankan bunuh orang kita kadang bunuh ayam aja, kita yang nyembelih itu kadang ada macam merasa aduh kasihan juga nih. Kita nyembelih kambing aja itu kadang kesian itu. Ada perasaan aduh kok saya nyembelih kambing. Meskipun tukang jagal juga ada perasaan gitu juga. Apalagi darah manusia yang ditumpahkan, apalagi manusia yang dibunuh, apalagi anak-anak bayi. Aduh, luar biasa itu. Ini terguncang sekali itu, luar biasa. Baik. Jadi jika musuh saja memiliki rencana dan strategi untuk menghancurkan Islam, maka sudah semestinya kita memiliki rencana dan strategi untuk keberlangsungan dakwah agama ini. Di musuh aja punya strategi, rencana dan persiapan matang untuk menghancurkan kita. Masa kita untuk membangun dan melanjutkan keberlangsungan dakwah ini nggak punya strategi? Mestinya kita punya strategi. Kalau strategi musuh itu akan Allah hancurkan, strategi kita dalam rangka menghidupkan agama Allah ini pasti akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berada di barisan para pejuang agama Allah yang diberikan kemudahan dan kemantapan hati serta keistiqomahan agar kita semua betul-betul termasuk para mujahidin fi sabilillah. Meskipun zaman sekarang muncul lagi itu istilah julid ya, julid fi sabilillah. Disuruh julid, disuruh ketus, tapi fisabilillah gitu. Jadi ketusnya ke Israel, julidnya ke Israel, ke orang-orang kafir, itu disuruh julid ya. Terutama di medsos, pokoknya julid aja terus di medsos katanya.
Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan sambil. Baik, dari saya terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Agung.